Bukan sekedar dianjurkan, tapi memang dituntut untuk beribadah, untuk berbuat baik, untuk ikuti syariat. Dan itu ada Islam, ayat Qur'annya Pak Andre dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya kelakuannya nggak baik, ibadahnya nggak pernah gitu. Istilahnya kayak sholat nggak pernah, tapi mau motong kurban. Saya menganjurkan ya para ustazah ini harusnya mencari guru yang bersanad sampai Rasulullah SAW ini bagus. Kita lebih bagus memang mencari guru yang punya sanad sampai Rasulullah. Baik itu bacaan Qur'annya, hafalan Qur'annya, termasuk kitab-kitab klasik itu bagus sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian ilmu umat bertanya, ulama menjawab. Alhamdulillah murabbi kita sudah hadir di tempat, insya Allah nanti akan memberikan kajian yang mana buku atau kitabnya dikarang langsung oleh beliau ya. Insya Allah nanti akan dijabarkan oleh beliau langsung, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan sama beliau nanti bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Amin ya Allah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar, sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Pak Haji Andrea juga mudah-mudahan sehat walafiat. Alhamdulillah. Juga pemirsa semuanya mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lagi kan kemarin kita pada episode yang ke-15 ya. Ini kan ada komennya dari pemirsa juga Pak Kiai, barangkali bisa disinggung sedikit ya. Karena kita itu membahas antara episode yang 13, 14, 15 ini bicara masalah kurban ya Pak Kiai ya. Baik. Nah, yang 15 itu juga bicara masalah kurban. Nah, ada satu pertanyaan Pak Kiai, mungkin sebelum acara kita mulai, acara pokok kita untuk membahas umat bertanya ulama menjawab ini. Ada pertanyaan dari jamaah ya yang sering mendengarkan kajian kita ini Pak Kiai di YouTube ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita ini kan memang hidup ini dituntut untuk beribadah Pak Kiai ya. Bukan sekedar dianjurkan, tapi memang dituntut untuk beribadah, untuk berbuat baik, untuk ikuti syariat. Dan itu ada Islam, ayat Qur'annya Pak Andre dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu ayatnya ya. Itu ayat. Nah, sekarang ada pertanyaan gini Pak, yang berhubungan dengan kurban nih. Ada orang yang memotong kurban, tapi dirinya sendiri itu tidak pernah melakukan ibadah dengan baik. Nah, ini yang jadi pertanyaan, karena memang di buku ini kelihatannya belum ada Pak. Belum dibahas. Jadi apakah itu sah nggak pertama pemotongan kurban itu sendiri? Kalau orang yang motong itu istilahnya ya kelakuannya nggak baik, ibadahnya nggak pernah gitu, istilahnya kayak sholat nggak pernah, tapi mau motong kurban, itu pertama sah nggak? Dan keduanya Pak Kiai, dagingnya nanti kan dibagikan pada masyarakat, termasuk keluarganya yang motong dan sebagainya. Nah itu jadi halal nggak itu dagingnya kan gitu? Coba deh sebagai prolog Pak Kiai, silakan. Baik, sebelumnya mungkin menyapa pemirsa dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Pak Haji Andre yang saya hormati, juga pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, pada episode yang ke-16 ini alhamdulillah ya kita bisa berjumpa ya melalui online ya video ini. Saya mendoakan dulu kepada pemirsa semua, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Amin ya Allah. Ya, yang keluarganya meninggal ya, bahkan baru-baru ini ada saudara saya juga atau katakanlah sahabat saya di perguruan tinggi Al-Qur'an ya, Bapak Kiai Haji Amin Husaini Zain, beliau asli dari Jombang, ya nikah ke
orang Aceh sana, kemudian meninggal. Mudah-mudahan kita doakan Ya. beliau min ahlil khair, Amin, min ya Allah. ahlil jannah, ahli surganya Amin, Allah ya Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian putra-putrinya yang sedang belajar, kita doakan mudah-mudahan putra-putri pemirsa semua mudah-mudahan sukses dalam belajarnya. Amin ya Allah. Yang sedang usaha Allah mudahkan usahanya. Amin. Juga yang sedang berjuang dan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang bangun masjidnya, madrasahnya, pondok pesantrennya. Amin. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Amin, Subhanahu wa insyaallah. taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Haji Andre beserta pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikemukakan oleh Bapak Haji Andre kaitan dengan masalah nyangkut masalah ibadah kurban ya. Ya. Memang Pak Andre saya sendiri mendapat ya informasi dari salah seorang ustazah dari daerah Garut ya. Oh, subhanallah. Ya, daerah Garut rupanya menyimak video yang kita istilahnya ya tayangkan ini. Bahkan beliau ini ustazah di daerah Garut ini, Ibu Ustazah ya, Ade Mahroma ini rupanya Menanyakan ya. beliau ya merasa bersyukur adanya video ini. Amin, amin. Bahkan sampai beliau katanya kami dengan suami itu setiap habis sholat itu kita nyetel lagi ya dibolak-balik ya karena terus ya. merasa senangnya dengan pembahasan yang kita ya tayangkan itu. Mudah-mudahan Amin. ilmu beliau dengan keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala ditambah berkah dan banyak. Amin ya Allah. Nah, kemudian juga beliau selain menginformasikan bahwa video ini sudah ya nyampe ke sana dan merasa bersyukur tadi, ya juga beliau sebenarnya ada dua pertanyaan ya yang saya tangkap itu. Yang pertama katanya beliau kan mendengar bahwa Pak Kiai Dimyati ini punya guru yang istilahnya sanadnya atau silsilahnya itu nyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau ya ingin tahu istilahnya ya, silsilah atau rentetannya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagaimana, Nyambung atau ya, enggak gitu nyambung ya. atau tidak. Nah, mungkin di sini saya informasikan bahwa ya alhamdulillah dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala saya telah mendapatkan istilahnya syahadah ya. Syahadah. Ya, ijazah kaitan dengan masalah istilahnya punya guru bersanad Ya, sanad. sampai Rasulullah. Ya. Nah, di antaranya mungkin Pak Andre dan pemirsa yang barang sebagai informasi bahwa Ya. di antara ya syahadah ini ya seperti ini dari mulai awal sampai akhir memang kami terima dalam bahasa Arab ya. Subhanallah. Bahasa Arab. Cuma sebagai informasi bahwa supaya dipahami dan bisa dibaca silsilah atau sanad kami ini sampai Rasulullah SAW oleh masyarakat awam. Jadi kami sudah terjemahkan nama-nama ulama bahkan nama sahabat sampai Rasul itu dengan bahasa Indonesia, huruf Latin gitu ya, Ya. sehingga bahasa Indonesia sehingga mudah dipahami. Dan sebagai informasi bahwa silsilah atau sanad yang mutasil nyambung sampai Rasulullah itu yang kami istilahnya miliki dari 3 unsur ya, maksudnya yang pertama sanad yang bersambung sampai Rasulullah khusus dalam bidang tilawatil Quran Ya. atau bacaan Al-Quran Ya. ya. Yang kedua adalah khusus dalam bidang tahfizul Quran, hafalan Al-Quran. Dan yang ketiga kaitan dengan kajian kitab-kitab klasik. Dan itu harus nyambung semua pada Dan- guru dan sampai Sampai Rasulullah. Rasulullah SAW alhamdulillah nyambung. Jadi Nyambung. artinya ketiga-tiganya ini baik dalam bacaan Al-Quran maupun dalam tahfiz hafalan Al-Quran. Al-Quran, Kemudian kajian-kajian kitab-kitab gundul, Klasik, kitab-kitab bening yang klasik ini alhamdulillah ketiga-tiganya punya istilahnya sanad yang berbeda-beda tentunya ya. Artinya ketiga-tiga ini dari 3 Ya. ya unsur guru yang alhamdulillah nyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti urutan sanad tuh nama-nama bisa ini ya Pak Kiai, nanti bisa dituliskan atau bisa diberikan link ya di YouTube kita ya. Ya. Nanti jadi pemirsa bisa melihat langsung ya insya Allah ya. Jadi insya Allah mungkin untuk mereka juga kan ingin meyakinkan karena alhamdulillah Pak Andre ya, bukan kita takabur atau sombong. Artinya tidak semua ustadz, tidak semua kiai
gurunya itu punya istilahnya sanadnya sampai langsung nyambung sampai Rasulullah. Itu enggak semua gitu Enggak ya. semua, bisa juga putus ya Pak. Bahkan ya bisa dikatakan ya kebanyakan itu enggak punya. Jadi istilahnya bahasa Arabnya itu munqati atau terputus. Kalau mutasil kan nyambung, kalau munqati kebalikannya adalah terputus. Misalnya saya punya guru baca Al-Qur'an dari si A gurunya si B gurunya si C. Nah, dia hafal sampai 3 guru misalnya ke atas. Tapi setelah saya ke sana kadang-kadang banyak yang nggak tahu lagi siapa namanya ke sana. Lalu sampai Rasulullah yang puluhan. Ya, karena saya sendiri kurang lebih ya melewati 30 guru. Ya. Jadi fungsi guru itu memang harus ada kaitannya dari ilmu yang kita pelajari yang Ya, pertama itu jelas. Subhanallah. Sehingga ketika kita membaca Al-Qur'an itu yakin bahwa inilah bacaan seperti bacaan Rasulullah. Karena memang nyambung dengan Rasulullah. Karena dalam logika enggak mungkin guru saya mengajarkan bacaan seperti ini kalau enggak seperti Rasulullah, karena kan guru saya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai akhirnya sahabat Nabi kemudian sampai Rasulullah. Demikian juga kitab yang kita kaji ini dari gurunya sampai Rasulullah. Jadi ini saya kira sangat penting sekali dan saya menganjurkan ya para ustazah ini harusnya mencari guru yang bersanad sampai Rasulullah SAW ini bagus. Nah, makanya mungkin boleh oleh Pak Andre nanti ya sebagai istilahnya tahadusan binima, karena di dalam tafsir Munir itu dikatakan Pak Andre dalam menafsirkan wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, terhadap nikmat Tuhanmu ceritakanlah. Itu ada penafsiran dari Sayyidina Husain bin Ali yang menyatakan bahwa ketika Anda melakukan hal-hal yang positif, silahkan diinfokan kepada yang lain. Dengan syarat tentunya dengan catatan jangan ada unsur riya ya atau pamer. Kemudian yang kedua ada dugaan orang lain juga akan ngikut kepada jejak langkah yang dilakukan sehingga orang lain juga melakukan hal-hal yang positif seperti ini. Itu dipersilahkan dilakukan seperti itu. Dan memang ilmu itu harus disampaikan pada umat, Pak. Kalau ada umat yang bertanya, kita nggak boleh pelit. Itu ya. Dan tentunya yang bersanad itu lebih mantap, berkualitas dibandingkan dengan yang tidak bersanad. Maka pemirsa, kalau memang nanti kita ngaji dengan guru, memang ada baiknya kita lebih bagus memang mencari guru yang punya sanad sampai ketemu sampai Rasulullah. Baik itu bacaan Qur'annya, hafalan Qur'annya, termasuk kitab-kitab klasik itu bagus sekali. Ya, karena mendapatkan satu jalur aja kata baca Qur'annya itu enggak mudah, Pak Andre. Apalagi kalau memang mendapatkan ketiga-tiganya itu sudah cakep sekali. Artinya dari Qur'an, baca Qur'annya, hafalannya sampai kitab-kitab klasiknya. Kalau Pak Kiai, Mama ada jamaah rutin istiqomah ngikutin kajian kita nih dari episode 1 sampai insya Allah nanti sampai episode 99 dan gurunya yang atau narasumbernya yang sekarang ini adalah bersanad ketemu Rasulullah. Apakah yang mengkaji secara istiqomah itu artinya bisa dikatakan ikut mengkaji yang nanti akan ketemu sanadnya pada Rasulullah, Pak Kiai? Jadi insya Allah kalau ngajinya ikut ya rutin, artinya tidak bolong-bolong gitu ya. Karena istiqomah ya sebaiknya memang untuk bersanad itu minimal menamatkan satu kitab gitu. Jadi artinya ada kitab harus dibahas satu kitab. Jadi sampai Z itu hatam lah gitu. Umpama contoh kita membahas satu kajian dengan guru, Bapak Kiai Demyati, itu kitabnya Al-Kabair misalnya gitu ya. Itu dari awal sampai akhir itu enggak bolong-bolong selesai. Nah, berarti itu sudah bersanad, kita artinya berguru benar-benar, bukan hanya ngajinya sekali dua kali habis itu wassalam ya, tapi memang minimal satu kitab itu dihatamkan bahwa memang benar-benar ilmu ini dari awal sampai akhir dia dapatkan. Artinya semua ilmu jadi berkesinambungan. Itu Pak Andre. Dan insya Allah mungkin ya ketiga-tiganya kalau memang diperlukan oleh jamaah karena kan ingin yakin juga bagaimana sih nama-nama istilahnya ulamanya yang sampai Rasulullah itu. Boleh nanti kita share Pak. Boleh di-share. Itu yang pertama. Pertanyaan jemaah. Kemudian yang kedua, yang kedua kaitan dengan yang memotong dan kurban, dia kurang ibadah. Bedanya atau mungkin sama sekali nggak ibadah katanya. Ya ada kalanya Pak Andre istilahnya STMJ. Pak Andre sudah paham. Nah ini Pak istilah STMJ. STMJ itu kan biasanya bukan susu madu. Kemudian T-nya
ya telur, ya M-nya madu, J-nya jahe. Jahe. Itu biasanya STMJ. Ini ada Tapi beda ini? Ada ini istilah. Ya, artinya STMJ itu ya salat terus, maksiat jalan. Nah, kadang-kadang ada yang gitu Ada kan. juga. Jadi maksiatnya artinya sholatnya dia mau, akan tapi maksiat juga, masih jalan, masih doyan juga. Ini termasuk Ada ibadahnya tidak istiqomah. kalau ini ada yang pertanyaan tadi ya adalah bagaimana kalau dia agamanya Islam, KTP-nya Islam, istilahnya Islam KTP ya, tapi ibadahnya malas, tidak melakukan sholat 5 waktu dan sebagainya. Nah, ini bagaimana hukumnya? Tapi giliran motong kurban, Nah, ketika semangat. motong kurban itu semangat karena dia mungkin akan dapat upah atau mungkin juga karena akan dapat daging ya. Ya, akhirnya dia semangat sekali. Nah, ini bagaimana hukumnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan yang bagus ini, jadi Pak Andre saya punya kitab. Kebetulan waktu jalan-jalan di Mekah itu, ada ketemu dengan kitab yang sangat bagus dan pas dengan pertanyaan ini. Judulnya Az-Zabaih Halaluha wa Haramuha Kama Warada fil Kutubi Tis'ah. Ya, ini dikarang oleh Dr. Mahmud Al-Isawi namanya. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Az-Zabaih ini sembelihan-sembelihan, ya, halaluha wa haramuha, yang halalnya dan yang haramnya, kama warada fil kutubit tis'ah, sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab hadis yang 9. Itu ada rujukannya berarti Pak? Ada rujukannya. Jadi kitab ini membahas masalah hubungan kaitan dengan masalah sembelihan. Jadi khusus lah. Kan biasanya kitab Zabaih ini ada di kitab fikih-fikih yang lain, cuman umum. Artinya dari mulai toharoh, masalah pernikahan, masalah jinayat ada. Tapi kalau buku ini khusus ya, menceritakan tentang Zabaih, masalah sembelihan. Halalnya, yang haramnya, sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab hadis yang 9. Setelah saya teliti di dalamnya, yang dimaksud oleh kitab-kitab hadis yang 9 menurut pengarang ini, yang pertama adalah diambil dari kitab Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga dari Sunan Abu Dawud, yang keempat dari Sunan Tirmizi, yang kelima dari Sunan Nasa'i, yang keenam dari Sunan Ibnu Majah, yang ke-7 ya dari dari Musnad Ahmad bin Hambal, yang ke-8 dari Muwatta Imam Malik, dan yang ke-9 dari Sunan Darimi. Ya. Ada nama kitab Sunan Darimi. Dan alhamdulillah Pak Andre, yang ke-9-9-nya kitab di perpustakaan pribadi ini alhamdulillah sudah ada. Sudah lengkap ya. Sudah lengkap ada. Nah, di dalam kitab Az-Zabaih ini dijelaskan bahwa sembelihan itu az-zabihul mubah zabihatuh, sembelihan dan yang menyembelih bisa dikatakan dagingnya itu boleh untuk dimakan ini. Di sini dikatakan zabihatul muslimin, ya, sembelihan orang-orang Islam, orang muslim. Nah, jadi masalahnya orang yang tadi katakanlah muslim tidak sholat, ya ini orang muslim atau bukan? Dengan kata lain dia kafir atau muslim? Kalau misalnya ya kafir berarti kan nggak boleh. Tapi kalau misalnya muslim, nah berarti dibolehkan untuk istilahnya memotongnya dan dagingnya menjadi halal kalau muslim. Tapi masih ada ketentuan lagi bagi. Nah, karena di sini juga selain tadi ada kitab Az-Zabaih, ada At-Tazhib fi Adillati Matnil Ghayah wa Takrib. Ini diterangkan juga di sini bahwa wa tahillu zakatu kulli muslimin, dan halal ya sembelihan setiap orang yang beragama Islam. Ya, di sini dikatakan bahwa wa ijma'u aksaril ummah, jadi ijma ya semua ya umat Islam ini bahwa sembelihan dari kalangan umat Islam itulah ya yang boleh halal untuk dimakan dagingnya. Nah, sekarang Pak Andre, masalah yang hubungan barangkali dengan tarikul ibadah yang tidak beribadah atau tarikus sholat yang berani meninggalkan sholat, karena ini ada kaitan dengan hukum fikihnya itu ada dua macam. Ada dua macam. Jadi kalau misalnya tarikus sholat itu amdan, ya sengaja, dan dia inkaron li syariah, jadi mengingkari syariat
agama Islam mengingkari kewajiban kaitan dengan ibadah sholat tadi. Nah, maka orang yang semacam ini sepakat ulama tentang keluarnya dari agama Islam. Karena bisa berarti dikatakan kafir ya. Nah, dikatakan kafir sehingga sudah tidak muslim lagi walaupun dia ngaku-ngakunya muslim, KTP-nya Islam, tapi kalau dia tidak sholatnya itu mengingkari kewajibannya bahwa sholat itu disyariatkan. Nah, ini kalau mengingkari itu hukumnya menjadi murtad atau menjadi kafir dia. Mengingkari itu artinya sengaja, Pak. Bukan malas ya. Ya. Ada yang malas, ada yang sengaja. Makanya ada dua macam, ada yang amdan, inkaron, ada kaslanan. Jadi kalau kaslanan artinya dia kena malas, ini masih disebutnya kategorinya fasik. Ada toleransi Masih ada toleransi dan artinya belum menjadi kafir dia kalau katakanlah tidak sholatnya itu karena malas. Karena sibuk. Betul. Kadang-kadang kan ada orang, ada yang sampai kepada saya informasi bahkan ketemu katanya ya saya ketika orang lain pada Jumatan, saya di sawah, kebetulan orang Karawang ya, dia cerita gitu, saya masih di sawah katanya, katakanlah usaha di sana, untuk kan suka ada gabah gitu, jadi orang lain pada Jumatan, saya masih di sawah cari rezeki seperti ini, saya dalam hati itu nangis, kenapa saya nggak seperti orang lain? Nah seperti ini kan dia memang dosa tidak sholat, tapi ada perasaan menyesal, perasaan berdosa. Nah ini sebutnya ini malas atau sibuk lah. Ini belum kategori kafir, tapi maksudnya fasik dia. Artinya orang mukmin berbuat dosa besar. Tapi kalau misalnya yang inkaron itu begini, misalnya ketika ditanya apa Pak Ibu kenapa nggak sholat, dia jawab misalnya, untuk apa sih sholat? Nggak perlu, ya. Bagi saya nggak perlu, itu nggak penting. Apalagi ketika melihat istrinya katanya kenapa tunggang-tungging seperti itu sih. Jadi melecehkan kepada syariat Islam. Nah ini yang menjadikan dia kafir. Nah, jadi kembali kepada masalah sembelihan tadi, kalau misalnya KTP-nya Islam, ibadahnya malas-malas tadi, tapi kalau merasa berdosa ketika dia meninggalkan ibadah tadi, seperti dan contoh tadi ya. Contoh tadi, maka masih tetap sah karena dia masih disebutnya muslim atau masih dalam kategori dia sebagai muslimin. Tapi kalau sudah mengingkari kewajiban syariah tadi, itu berarti sudah tidak muslim lagi. Tapi ada pendapat gini juga, Pak. Pendapat ini juga artinya yang motong kambing atau motong kurban, ya kurbannya entah sapi entah kambing, itu ada juga satu kelompok kurban itu mengatakan yang motong pertama harus orang soleh. Orang soleh artinya gini, nggak boleh meninggalkan sholat 5 waktu, itu pertama. Dan waktu motongnya harus berwudu. Itu mungkin lebih bagus ya Pak ya. Ya tentunya kalau motongnya orang soleh, kemudian punya wudu, yaitu tentunya sangat bagus ya. Walaupun tidak sampai persyaratan seperti itu tadi, ya artinya harus wudu dulu, tidak. Tapi kalau misalnya dalam keadaan suci, apalagi kaitan dengan misalnya nanti dia baca sholawat, berdoa, itu kan zikir. Rasulullah sendiri dalam Sunan Abu Daud bersabda, ini karihtu zikrullah ala ghairi tuhrin. Saya tidak suka berzikir kepada Allah tanpa dalam keadaan suci. Ya berarti kan bagus sekali ya kalau dilakukan ya seperti itu ya. Bahkan ada hadis juga wala yaqul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah memakan dagingmu kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Nah ini juga ada kaitan dengan ya kesolehan gitu ya. Ya artinya bagus sekali kalau yang nyembelihnya orang soleh, yang makannya juga orang soleh. Ya itu jadi sama-sama solehnya itu lebih tentunya berkah. Amin. Gitu ya. Nah kemudian mungkin sedikit lagi Pak Andre kaitan dengan ya penanya tadi bahwa dan sebagai informasi kepada para ustadz ustazah yang lainnya. Nah kalau masalah udhiyah ya masalah kurban ini ya selain di kitab-kitab fikih juga istilahnya disisipkan ya ada kitabul udhiyah, kitab masalah korban, tapi juga sebagai informasi saya punya kitab khusus. Jadi khususnya itu fiqhul udhiyah. Jadi kitab ini adalah khusus menceritakan tentang masalah korban. Bahkan Pak Andre sebagai informasi mungkin baru sekitar 1 bulan yang lalu kami juga dapat ya kiriman dari Mesir. Jadi langsung dari Mesir ngirim ke Depok ini sebuah kitab menurut saya ini bagus sekali. Judulnya Is'adul Bariyah fi Ahkamil Udhiyah. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Is'adul Bariyah itu memberi kebahagiaan kepada makhluk ya, makhluk Allah fi Ahkamil Udhiyah dalam menerangkan hukum-hukum masalah kurban. Nah, sehingga di dalam buku ini walaupun
agak tipis, tapi puluhan hukum-hukum itu dijelaskan, sehingga insya Allah pemirsa juga kalau punya bukunya dan sekaligus bisa membacanya ya, karena bahasanya bahasa Arab dan gundul ya, insya Allah akan menambah wawasan keilmuan. Jadi itu jawaban kaitan dengan masalah respon yang dari Ibu Ustazah dari Garut biasanya. Ya. Jadi memang kesimpulannya kalau memang masih Islam, itu memang dibolehkan. Masih dibolehkan. Dengan catatan Islamnya belum mencapai kadar yang kafir tadi bagi ya. Nah, yang mungkin perlu sedikit perhatian kita ini kadang-kadang sekarang ini apalagi musim pandemi ini ya, musim Covid ini katanya harus diserahkan ke RPH. RPH itu rumah pemotongan hewan. Nah, kita kadang-kadang nggak tahu yang motongnya di RPH tadi itu apakah dia agamanya Islam atau bukan, kemudian katakanlah dia ini minal kafirin atau minal muslimin itu kan. Nah, itu kita juga harus hati-hati. Harus hati-hati, jangan sampai ini himbauan ya Pak ya, himbauan. Ya himbauan ya, harus hati-hati. Himbauan ya, kita harus hati-hati, jangan sampai kita makan sembelihan dari yang tidak sah, tidak jelas itu menyembelihnya. Nah, harus kita usahakan kalaupun misalnya kita ke RPH mungkin ada semacam pesan bahwa ini tolong dipotong sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan agama kami, supaya kami umat Islam yang nanti menerima dagingnya ini tidak memakan daging yang diharamkan. Iya, diharamkan. Jadi itu saya kira penting ya disampaikan kepada umat. Jadi berarti yang ke RPH itu harus ada ijab kabul juga. Jadi dan kalau misalnya di kampung kita, daerah kita ada pemotong yang ahli ibadah, ada lagi pemotong yang tidak ahli ibadah, lebih utama kita pilih yang ahli ibadah aja, sehingga kita enggak ragu-ragu. Dan kalau nggak ahli ibadah kan dia ingkar nggak kepada syariat Islamnya, kan kita masih bertanya-tanya dalam hati ini. Tapi kalau ahli ibadah kan udah jelas lah gitu. Jadi artinya ngemplong ya, hati kita ini menjadi tidak ada keraguan-raguan. Makanya ketika ada dua pilihan, ya tentunya yang ahli ibadah inilah yang diutamakan. Salah. Baik pemirsa, itulah penjelasan ya sekedar prolog masalah hal-hal yang terkait sama episode kita yang ke-15 ya bagi masalah korban ya. Baik pemirsa, saya kira kajian kita cukup. Insya Allah kita bisa bertemu pada episode berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.